di area pagar laut tersebut. Kami akan diskusikan bersama dosen pasca sarjana perencanaan wilayah dan kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi, kemudian pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti, dan anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Slamet, saya ke Anda dulu. Setelah kemarin mendengar penjelasan dari Menteri Kelautan dalam rapat kerja waktu itu, sepenangkapan Anda, apakah memang sesulit itu mencari siapa yang membuat pagar itu? Ya, jadi kalau saya menangkap sih tidak sulit, hanya kemudian KKP ingin berhati-hati sesuai dengan kewenangan mereka, gitu ya. Jadi kalau bicara sulit enggaknya sebenarnya tidak sulit, karena memang negara punya kewenangan, negara punya perangkat-perangkat untuk mengeksekusi kewenangan itu, sehingga tinggal masalah kemauan aja. Nah, dari Kementerian Kelautan kemarin disampaikan bahwa ada prosedur yang kemudian harus dilalui, dan pada intinya mereka tidak mau kehilangan barang bukti, dan sesuai dengan kewenangannya maka dia akan investigasi. Dan salah satu kesimpulan dari raker kemarin adalah kita memberikan kesempatan kepada Kementerian Kelautan untuk menginvestigasi, ya kira-kira kita beri ruang, memang tidak disebut secara khusus waktunya, tetapi asumsi kita dua minggu kita akan panggil lagi untuk kemudian menyampaikan hasil investigasi lanjutan yang sudah dilakukan bersama dengan kementerian-kementerian yang lain. Seperti itu. Kalau Anda mendengar penjelasan dari Pak Treng waktu itu dalam rapat kerja, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang diperiksa waktu itu oleh kementerian, cukup masuk akal tidak bahwa ini dibilang sulit? Sebenarnya enggak juga. Jadi tidak ada kesulitan yang kemudian dilakukan, baik dari media maupun yang lain sudah dilakukan seperti itu, dan sudah dimulai pemanggilan-pemanggilan itu. Artinya yang mengaku sudah dipanggil ini semuanya, sehingga tidak ada kesulitan. Tinggal makanya kita berikan waktu, hasil investigasinya seperti apa, nanti akan kita panggil lagi di rapat berikutnya supaya mereka tuntaskan pekerjaan ini. Seperti itu. Oke, Bang Andi, dengan posisi pemerintah yang sudah mencabut sertifikat HGB di area pagar laut itu, bisakah kemudian kita menangkap bahwa sebetulnya pemerintah sudah tahu siapa dalang di balik itu? Ya, harusnya begitu ya. Jadi pas sudah tahu, sekarang tinggal bagaimana kronologis waktu pemberian sertifikat itu dan juga ketetapan rencana tata ruangnya. Jadi kalau untuk wilayah pesisir dan laut ini kan 12 milnya itu milik provinsi ya. Nah, untuk sampai dia sebagai dasar perizinan berusaha, maka biasanya disusun dulu tuh rencana detail tata ruangnya. Nah, dari situ nanti kita tahu usaha apa saja yang mau ditempatkan di sana. Tetapi RT RW itu harus menjawab dulu nih, visi Banten Utara itu apa gitu. Harusnya kan dengan pendekatan ekonomi biru gitu ya, ekonomi berbasis kelautan. Harusnya stakeholder yang paling merasakan manfaatnya adalah nelayan kan. Nah, tapi di sini sepertinya tidak begitu. Ini mau dijadikan properti karena ada SHGB-nya. Nah, harusnya dicek juga nih, apakah ini memang ada rencana dalam 20 tahun ke depan ini mau dikembangkan sebagai properti gitu ya. Karena awalnya, sorry saya potong, karena awalnya kan disebut bahwa ini tanah abrasi, kemudian RT RW alwarnya adalah daratan, sehingga apa yang harus diperhatikan betul dulu soal pagar laut ini, terutama untuk sertifikatnya itu? Jadi dua hal ya, property right-nya itu kita bicara tadi, mengklaim kembali tanahnya yang kena abrasi, itu satu hal. Yang kedua adalah development right-nya, hak untuk membangunnya di atas property right-nya. Nah, development right ini diatur melalui rencana tata ruang, supaya setiap individu kalau ingin mengembangkan sesuatu usaha, itu bersinergi dengan satu sama lain. Industri tidak menggagalkan perikanan, tambak tidak menggagalkan pertanian dan seterusnya. Itulah yang diatur dalam tata ruang. Tepat untuk semua dan semua pada tempatnya. Nah, kalau yang sekarang diskusinya kan lebih banyak pada pemberian property right-nya, hak atas tanah itu. Dan menurut saya itu tinggal gampang di tracing kronologisnya seperti apa. Kalau Anda melihat area pagar laut itu, Bang Andi, analisis Anda itu mau dijadikan proyek apa ya? Ya, udah pasti bukan untuk yang berbasis kelautan.
Udah pasti itu nanti kembangannya untuk satu properti yang kita harus tahu ini visinya apa. Apakah di dalam zona sekian ribu hektar itu ada yang berbasis ekosistem, ada yang tidak sama sekali. Itu yang kita harus cari tahu. Nah, biasanya kita ambilnya dari rencana tata ruang wilayah. Ada visi di sana 20 tahun yang diturunkan ke dalam tahapan-tahapan 5 tahun. Nah, untuk implementasi menurut Undang-Undang Cipta Kerja, kesesuaiannya itu harus menurut RDTR, Rencana Ya. Detail Tata Ruang. Nah, ini yang belum banyak dibahas, tapi kalau property right-nya harusnya selesai ya, tinggal Ah. masalah legal-legal dokumennya. Nah, sekarang kita mau lihat visi ke depan ini, yang apa, desa yang ada di daerah pagar laut ini kan sepanjang 30 kilo nih. Ah. Memang mau seperti apa? Nah, dokumen itu ada di RT RW Provinsi Banten, dan seharusnya ada pendetailannya. Biasanya bentuknya perda ya kalau Oke. RT RW. Nah, kalau yang RDTR bentuknya peraturan kepala daerah. Apakah itu peraturan gubernur atau peraturan bupati Nah, Kabupaten Tangerang? dengan saling lempar tanggung jawab seperti ini yang terlihat begitu Mbak Bivit, sebetulnya menurut Anda sudah ketahuan tidak bahwa siapa leading sektor yang patut bertanggung jawab atas masalah ini? Leading sektor saya kira sudah kelihatan ya, karena kita kalau tadi saya meminjam kerangkanya Bang Andi tadi, kalau berbicara soal property rights-nya kan yang mengeluarkan pasti APR BPN. Di satu sisi, tapi yang kedua memang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena ini sudah ada di wilayah laut gitu. Jadi sebenarnya bahwa HGB-nya sudah keluar, dari situ saja sudah bisa dilacak bahwa ada masalah dalam penerbitan sertifikat itu. Karena kalau masih wilayah laut, logika dasarnya ya, walaupun nanti ada teknisnya lagi. Kalau masih wilayah laut, itu sebenarnya tidak bisa ada hak guna, hak milik kah, hak guna bangunan kah, hak pakai kah, hak guna usaha, semua hak-hak atas tanah, itu bukan tanah, tapi itu laut gitu. Nah tadi dikatakan setelah abrasi dan lain sebagainya. Ini baru ada prosedur lainnya, yaitu salah satunya melalui KKP, Kementerian Kelautan begitu. Jadi sudah kelihatan leading sektornya, yang artinya tinggal dicari, tinggal saya seakan-akan menggampangkan ya. Tapi kalau menurut saya secara teknis sebenarnya memang tidak sulit. Jadi saya setuju dengan Pak Slamet. Yang jadi soal bukan di tingkatan teknis, tapi di tingkatan politik dan potensi-potensi korupsi yang mungkin saja ada di situ. Mungkin ya, makanya ini harus dilacak lebih jauh. Tapi secara administratif bahwa di sini terbukti ada pelanggaran di situ Mbak Bivit? Menurut saya ada pelanggaran karena sudah kelihatan. Jadi begini kan kita harus lihat peristiwanya itu rangkaiannya tidak hanya sertifikatnya, tapi bahwa kemudian sudah ada pagar laut itu saja. Kan pertanyaannya saya lagi-lagi pakai kerangkanya Bang Andi karena bagus sekali. Kemudian kita harus lihat soal right to development-nya itu apakah benar sudah bisa membangun pagar laut. Karena kita harus lihat ulang soal rencana-rencana apa alokasi yang harusnya digunakan untuk di wilayah itu ya tadi dengan RT RW dan lain sebagainya. Dan dari sini kita akan bisa melihat bahwa ada kekisruhan saling tunjuk antara KKP, kemudian APR BPN, ada lagi TNI AL yang kemudian membongkar dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan bahwa secara administratif prosesnya sudah bermasalah. Apalagi kita sekarang sudah tahu nih belakangan sudah terbuka bahwa para menteri APR BPN bilang, oh bukan pas zaman saya, oh bukan pas zaman saya, dan seterusnya. Jadi secara administratif ada indikasi kesalahan, makanya saya setuju DPR mesti sebagai wakil rakyat membongkar ini sekalian. Aha, membongkar itu termasuk juga ada suara dari rekan Anda, satu kader PKS juga nih Pak Slamet, untuk tampaknya perlu nih untuk dibuat pansus. Menurut Anda di Komisi 4 sudah se-urgent itu untuk membentuk pansus? Ya, jadi gini, kalau konsep pansus adalah untuk kemudian memang membantu bagaimana kemudian koordinasi antara kementerian dan lembaga yang hari ini memang sulit. Jadi kita akui bahwa koordinasi ini masih menjadi barang mahal antara kementerian dan lembaga di kita. Makanya pansus turun ini untuk mengurai itu. Itu kan terlihat bagaimana kemarin kemudian koordinasi antara Kementerian Kelautan, kemudian juga Angkatan Laut yang sebenarnya niatnya sama, tetapi belum ada koordinasi sehingga di publik tanda kutip muncul kegaduhan. Sehingga memang kalau untuk mengurai ini kita pansus ini menjadi
satu hal perangkat DPR yang bisa dilakukan dalam rangka apa? Meyakinkan bahwa niat baik dari presiden ini dijalankan sepenuhnya oleh para bawahannya. Nah, terkait dengan Komisi 4 tentunya kami bekerja dalam ruang lingkup mana yang bisa kemudian kami kerjakan, yaitu memang ada pembicaraan panja, tetapi kami ingin memberikan ruang kemarin Komisi 4 kepada Kementerian Kelautan, anggap 2 minggu atau 20 hari nanti kita lihat apa yang sudah menjadi tupoksi dari KKP, apakah sudah dilakukan secara maksimal. Ya. Bahkan muncul sanksi administrasi itulah yang memang menjadi kewenangan KKP yang harus dilakukan. Memang kalau kita bicara sanksi pidana dan lain-lain kan bukan ranah KKP, tetapi ada hal yang kemarin kita tekankan, sanksi administrasi itu sudah bisa dilakukan oleh KKP, tinggal mau atau tidak. Nah, ini yang akan kita dorong nanti di Komisi 4. Itu satu hal, tapi kalau kita merujuk lagi kembali pada dorongan dibentuknya pansus itu, apakah dari fraksi lain juga menyuarakan hal yang sama, Pak Slamet, untuk bisa didorong pansus ini lebih serius menangani soal pagar laut? Tapi di segmen sebelumnya Mbak Bivit sempat bilang bahwa aspek politik dalam kasus ini yang perlu diperhatikan betul nih Pak Slamet. Merujuk pada pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak, sikap PKS demikian bahwa bisa diusulkan untuk pansus, tapi untuk fraksi lain di Komisi 4 apakah punya suara yang sama? Selama memang pansus ini semangatnya adalah untuk kemudian mengurai masalah ini dan membantu sikap presiden, itu hampir semuanya tidak ada selisih. Artinya mereka bersepakat untuk itu. Selama semangatnya sama mengurai segera masalah ini. Seperti itu. Oke, dan sekarang posisi PKS untuk bisa menggerakkan pansus itu gimana kemudian? Nah, untuk pansus ini kan nanti ranahnya ada di pimpinan, kemudian diputuskan oleh oleh pimpinan DPR dalam sidang paripurna. Sehingga obrolan-obrolan informal ini kemudian kita jalin bagaimana meyakinkan bahwa kalau memang kita melihat nanti pemerintah dalam hal ini pembantu presiden tidak juga cekatan dan mungkin masih ada hal-hal yang ditutupi, tidak transparan dan tidak tegas, apalagi ada kesan nanti mengolor-ngolor waktu, maka rasa-rasanya ya ini kemudian harus segera kita dorong untuk terbentuknya pansus. Tinggal kembali meluruskan semangatnya pansus adalah untuk segera mengurai masalah ini, dan kami terus akan melakukan pendekatan kepada teman-teman yang lain agar punya kesepahaman yang sama dengan hal ini, insya Allah. Mbak Bivit, kalau melihat posisi dari parlemen kita sekarang, yang mayoritas adalah bagian dari pemerintahan saat ini, apakah kemungkinan bahwa pengusutan kasus ini di parlemen bakal mulus, akan diketahui siapa dalangnya dan akan diusut tuntas, atau justru akan menghadapi tantangan lain di sini? Ya, kalau mulus sih saya juga sangat pesimis ya, terus terang aja. Walaupun kita harus mendorong, jadi upaya seperti yang disampaikan Pak Slamet ya kita dorong. Tapi kalau mulusnya saya kira akan sangat sulit, karena kita paham betul, bahkan semua sudah dapat kursi, dan itulah tujuan pentingnya dari koalisi yang besar gitu. Jadi kita berprasangka baik saja dulu, mudah-mudahan ini akan terjadi. Tapi yang pasti, kalaupun pansusnya saja sudah terbentuk, prosesnya kan juga akan lama tuh. Apakah benar akan ada pemanggilan yang komprehensif? Kemudian apakah benar, nanti jangan lupa prosesnya itu biasanya setelah seandainya disetujui ada pansus bekerja, kemudian pansus akan merumuskan rekomendasi-rekomendasi dari hasil kerja pansus. Di level rekomendasi itu juga bisa saja kemudian menjadi melempem, misalnya begitu. Nah, jadi tantangannya memang masih banyak sekali, Mas. Tapi sebagai awal yang paling tidak ini dibuka dulu karena aspek politiknya sangat berat. Jadi buat saya kan kepentingannya untuk mengurai dari aspek administrasi, jadi sanksi administrasi, tapi juga ada pidananya loh menurut saya yang perlu dilacak dulu. Tapi semua ini kalau tidak didorong oleh lembaga politik, saya yakin dalam 2-3 bulan jangan-jangan kita akan lupa juga. Seperti pada kasus-kasus lain yang pernah terjadi gitu. Jadi tantangan banyak, tapi kita dorong terus deh supaya aspek politiknya ini bisa digunakan oleh DPR secara positif, supaya ada dorongan yang keras supaya pemerintah lebih bisa mengurai semua masalahnya. Saya kutip hasil wawancara saya tadi pagi dengan Walhi yang mengidekan kayaknya lebih baik biar kerjanya efektif, pansusnya jalan di DPR, tapi pemerintah juga membuat satgas khusus untuk mengusut ini. Efektif tidak kalau dibuat satgas itu menurut Anda, Mbak Bivit? Efektif juga. Jadi kalau menurut saya sekarang semua harus dibuat mekanisme yang tersedia harus dimanfaatkan semua. Tapi kalaupun ada satgas, Mas, menurut saya juga perlu ada kelompok-kelompok independen, akademisi misalnya, itu harus masuk di situ sehingga bisa ada data penyeimbang. Karena itu tadi ya, perhatian kita adalah pada situasi di mana
pemerintah maupun DPR ini dalam situasi yang sangat-sangat sejalan karena koalisi besar. Dan yang kedua karena kalau ditengarai oleh sebagian pihak, oleh media massa juga sudah banyak sekali mengurai, sebenarnya ini terkait dengan pengusaha-pengusaha besar yang sangat dekat kaitannya juga dengan pemerintah alias oligarki. Jadi dorongan dari luar pihak independen itu sangat diperlukan kalaupun Satgas ingin dibentuk. Bang Andi, Anda tadi sempat lihat juga ya, tadi pengakuan Pak Nusron bahwa sempat debatable nih antara pihak pengurus daerah setempat dengan pemerintah. Dari pengurus daerah setempat bilangnya bahwa ini awalnya empang, tapi dari pemerintah bilang ini tanah musnah. Sesungguhnya kalau pengurusan izin di area laut itu yang paling krusial harus melihat dari hal apa dulu? Ya, pertama itu harusnya nggak susah ya, tinggal di tracing aja dari citra satelit dari tahun 90-an pun sudah ada rekaman datanya, jadi nggak usah worry terhadap itu. Tapi yang paling penting itu direncanakannya untuk apa, karena setiap rencana tata ruang itu direvisi setiap 5 tahun. Nah, disitulah sebenarnya perubahan-perubahan itu terjadi. Yang paling sering mengalami kelupaan adalah garis pantainya. Jadi waktu ditetapkan Perda RT/RW-nya itu garis pantai pakai tahun berapa? Direvisi RT/RW-nya garis pantainya tahun berapa? Nah, itu yang harus dibuktikan ya nanti dalam proses eksaminasi itu. Nah, kalau untuk laut, yang pertama yang paling penting adalah ekosistem. Namanya ekosistem mangrove, ada 3 tuh, yang padang lamun dan terumbu karang. Nah, tentu setiap pantai beda-beda. Ada pantai berlumpur, ada pantai berkarang. Jadi kita harus tahu dulu ecoregion masing-masing. Nanti kita bagi tuh, kalau dia di muara laut, artinya sungainya ada bermuara, sungainya harus dipastikan sehat dulu supaya nanti deltanya itu tidak terkontaminasi. Nah, kan kita ada juga isu tuh katanya sungai ditutup lah apa. Nah, itu kan bisa di-trace sebenarnya. Jadi yang kita harus masuk sekarang adalah pada development right-nya. Ini kira-kira tata ruangnya udah memang mengakomodir semua stakeholder di sana, terutama nelayan. Kok ya turun terus produksinya kan? Apakah supporting sistemnya sudah menurunnya alamiah, atau karena memang ada intervensi-intervensi yang harusnya tidak boleh di situ. Dan itu mudah untuk ditelusuri? Mudah sekali, karena itu semua ada datanya, di BIG ada, di ATR ada, tinggal tadi independent reviewer lah. Kalau di akademik kan ada external reviewer yang memang punya kode etik, punya independensi untuk melihat itu. Tinggal nanti diserahkan kepada pengambilan keputusan. Karena ini sebenarnya harusnya bukan ranah politik ini. Ini ranahnya adalah ranah keprofesian, ranah tata ruang. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR memanfaatkan informasi itu untuk mengambil corrective action apa nih. Gitu. Pada Kira-kira. intinya Kan banyak terjadi di berbagai tempat juga. Oke, pada intinya publik butuh jawaban pasti di balik hal ini. Bang Andi, Mbak Bivit, Pak Slamet, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat sore semua, makasih.